Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebita Nanda Yusuf. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2018 kelas C. Hari ini saya akan menjelaskan tentang strategi yang dibawakan oleh perusahaan LG. Sebelum kita masuk ke strategi yang dibawakan oleh yang digunakan oleh perusahaan LG, ada baiknya kita mengetahui apa sih strategi itu. Strategi. Strategi sering sekali kita dengarkan kata itu, tapi ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih pengertiannya. Strategi adalah semua keputusan dan tindakan untuk perubahan dan mencapai kondisi yang diinginkan perusahaan di masa depan. Hal ini sebagai respon atas perubahan lingkungan bisnis. Di mana strategi itu kondisi perusahaan sekarang ini memerlukan strategi untuk mencapai kondisi yang diinginkan di masa depan. Adapun proses penyusunan strategi. Yang pertama itu analisis strategi eksternal dan internal atau SWOT analisis. Di mana SWOT analisis sendiri itu yang pertama S itu adalah strength, di mana strength itu merupakan kemampuan yang lebih dimiliki oleh internal perusahaan. Yang kedua W ya atau weakness, di mana weakness merupakan kelemahan yang berasal dari perusahaan kita itu sendiri. Yang ketiga itu O atau opportunity, di mana opportunity itu adalah kesempatan atau peluang yang dimiliki perusahaan kita, dan yang terakhir adalah threat, merupakan ancaman yang berasal dari eksternal perusahaan kita. Mengapa analisis SWOT ini sangat dibutuhkan? Karena analisis SWOT ini sudah mencakup semua kelebihan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan kita. Selanjutnya, formulasi tujuan sasaran dan strategi atau proses kreatif. Dan proses selanjutnya adalah implementasi atau proses analisis kreatif dan mekanistik. Bagaimana sih strategi yang sukses itu? Strategi yang sukses itu harus yang pertama itu selaras dengan kondisi persaingan dan menjawab permasalahan dalam persaingan. Yang kedua, dijalankan dengan penuh kehati-hatian, dan yang terakhir yaitu realistis, tidak mengada-ngada dan sesuai dengan kemampuan. Adapun strategi korporat itu sendiri adalah strategi yang dijalankan oleh induk group atau perusahaan atau holding company untuk mengatur berbagai perusahaan yang ada di bawahnya. Contohnya ada perusahaan induk yang membawahi perusahaan anaknya. MNC atau multinational corporate merupakan perusahaan dengan pendekatan etnosentris karena menjalankan operasional di banyak negara, tetapi pembuatan keputusan utama dilakukan di perusahaan di negara asal. Contoh perusahaan MNC itu sendiri adalah LG, yang perusahaan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. LG sendiri terdiri dari 5 unit bisnis. Yang pertama home entertainment, yang kedua mobile communication, yang ketiga home appliance, yang keempat penyejuk udara, dan yang kelima business solution. Langkah-langkah strategi corporate yang diambil oleh LG yang pertama, membentuk visi strategis mengenai ke mana organisasi akan bergerak. Yang kedua, menetapkan tujuan, mengubah pandangan strategis menjadi hasil kinerja spesifik yang harus dicapai organisasi tersebut. Yang ketiga, merumuskan pilihan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang keempat, mengeksekusi strategi yang dipilih secara efisien dan efektif. Dan yang kelima, mengevaluasi efektivitas strategi dan dampaknya terhadap kinerja bisnis. Adapun keberhasilan perusahaan LG dalam strategi corporate, LG pemimpin global dan inovator dalam teknologi elektronik konsumen, telah mempekerjakan lebih dari 84.000 orang yang bekerja di 112 operasi termasuk 81 anak perusahaan di seluruh dunia. Pada tahun 2008, LG berhasil mencapai 44,7 miliar penjualan. LG sendiri terdiri dari 5 unit bisnis yang telah saya sebutkan tadi, yaitu home entertainment, mobile communication, home appliance, penyejuk udara, dan business solution. LG adalah salah satu perusahaan termuka di dunia produsen panel datar TV, produk audio dan video, mobil headset, AC, dan mesin cuci. Di mana LG ini berhasil menggunakan
menggunakan strategi corporate sehingga berhasil bertahan dalam bisnisnya, yaitu bisnis inventor dan teknologi elektronik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.